Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masih pada bab pertama, yaitu tentang ikhlas, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis pertama yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini. Hadisnya adalah dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju. Baik ikhwatal iman, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ajma'al muslimun ala idhami mawqi' hadzal hadith wa kathrati fawaidih wa sihhatihi. Kata Imam An-Nawawi, kaum muslimin bersepakat akan keagungan kedudukan hadis ini dan banyak faidah-faidah yang ada di dalamnya dan kesahihan hadis di atas. Kemudian Abdurrahman ibn Mahdi juga mengatakan, yanbaghi likulli man sannafa kitaban ay yabtadi fihi bihadzal hadis tanbihan lit-talib ala tashihin niyyah. Kata beliau, selayaknya, seharusnya bagi setiap yang ingin mengarang atau menulis sebuah kitab, hendaknya dia memulai dalam kitabnya dengan hadis ini sebagai bentuk peringatan bagi seorang talib untuk senantiasa meluruskan niatnya. Dan masih banyak perkataan ulama lain yang menunjukkan akan besarnya atau agungnya hadis yang telah kita bacakan di atas. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan memahami makna kosakata yang ada di dalam hadis. Baik, kata innama, lafaz innama ini mengandung kata hasr, yang artinya adalah pembatasan. Yang mana hasr ini, lafaz innama ini mengandung atau berfungsi dengan dua buah fungsi. Yang pertama, dia menetapkan hukum yang disebutkan dan menafikan selainnya. Dia menetapkan hukum yang disebutkan dalam hadis dan dia akan menafikan yang selainnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Di situ ditetapkan hukum bahwasanya amal tergantung pada niat. Kemudian dinafikan yang selainnya. Ya. Fungsi yang kedua dari innama yang mana itu menunjukkan hasar atau pembatasan adalah sebagai bentuk penekanan dan menunjukkan akan pentingnya hal tersebut. Maka dari itu Nabi SAW mengucapkan atau menyampaikan hadis ini dengan awalan innama. Ini menunjukkan akan pentingnya apa yang beliau sampaikan. Baik. Adapun makna al-a'mal, innamal a'mal. Apa yang dimaksud dengan a'mal? A'mal secara artinya amalan-amalan.
Akan tetapi apakah amalan ini amalan syar'i atau amalan pada umumnya? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan amalan di sini adalah amalan syar'i, ya, yang agar diterima membutuhkan niat yang benar. Dan ada pula yang mengatakan amalan di sini adalah amalan pada umumnya, yang mana seorang hamba tatkala ingin melakukan amalan pasti diawali dengan niat. Baik, nanti akan terlihat mana yang lebih kuat atau yang lebih mendekati kebenaran di antara dua pendapat di atas setelah kita melanjutkan pembahasan. Baik. Kemudian yang ketiga, makna niat. Niat secara bahasa artinya tujuan atau maksud. Adapun secara istilah syar'i adalah tekad untuk melakukan sesuatu atau melakukan suatu ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan niat. Nah, berdasarkan makna di atas, lantas apa yang dimaksud dengan lafaz hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa? Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik, nah di sini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Pendapat pertama, mereka mengatakan bahwasanya kata atau lafaz innamal a'malu binniyat maksudnya adalah amalan-amalan baru dapat diterima atau dikatakan benar jika dengan adanya niat yang salihah. Itu maksud dari innamal a'malu binniyat. Sehingga amal di sini menurut pendapat yang pertama apa? Amalan syar'i. Amalan syar'i baru bisa diterima oleh Allah Ta'ala jika diawali dengan niat yang benar. Adapun kalimat yang berikutnya wa innama likulli imri'im ma nawa, ini berkaitan dengan dia dapat pahala ataukah tidak. Maksudnya adalah seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apabila niatnya benar maka dia dapat pahala. Jika tidak maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi kalau kita hubungkan kalimat pertama dengan yang kedua, kalimat yang pertama menurut pendapat pertama ini berkaitan dengan sahnya atau tidaknya amalan seorang hamba bergantung pada niatnya. Adapun yang kedua ini berkaitan dengan pahala yang dia dapatkan itu tergantung dengan niatnya. Apakah niatnya benar ataukah tidak. Nah, ini menurut pendapat yang pertama. Ya. Sehingga agak terjawab amal yang dimaksud oleh pendapat yang pertama adalah amalan syar'i. Adapun yang kedua, ikhwatal iman, pendapat yang kedua mengatakan kalimat yang pertama innamal a'malu binniyat ini maksudnya adalah sebagai kabar bahwa seseorang melakukan amalan secara umum pasti diawali dengan niat, ya. Pasti diawali dengan niat. Ya. Jadi apapun yang dia lakukan pasti awalnya ada tujuan, ada maksud sehingga dia melakukan amalan tersebut. Bukan berkaitan dengan diterima atau tidaknya, ya. Adapun wa innama likulli imri'im ma nawa, ini maksudnya adalah seorang hamba akan mendapatkan berdasarkan apa yang dia niatkan. Ya. Jika niatnya benar, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Jika tidak, maka tentunya tidak baik. Baik, kalau kita lihat dari kedua pendapat di atas, wallahu taala alam bissawab, ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengambil pendapat bahwa yang lebih kuat, yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang pertama, ya, pendapat yang pertama. Karena siyak hadis menunjukkan akan hal tersebut. Kalau kita lihat hadis yang konteks hadis berikutnya setelah dua kalimat di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah amalan-amalan syar'i. Bahwasanya amalan syar'i itu baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika diniatkan dengan niat yang benar, niat yang ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, sehingga dapat kita simpulkan makna dari amal tadi apa? Yang lebih mendekati kebenaran Allahu a'lam bishawab adalah amalan-amalan syar'i, amalan-amalan syar'i. Baik. Ini akhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga innamal a'malu binniyat ini maksud dari hasr pembatasan di sini adalah amalan-amalan, dan tentunya adalah amalan syar'i yang dinilai sebagai ibadah itu baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika diiringi dengan adanya niat yang ikhlas atau diawali dengan adanya niat yang ikhlas.
Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan di sini juga ada hasar, pembatasan bahwa seorang hamba itu akan mendapatkan ganjaran atau balasan disesuaikan dengan niatnya dalam beramal. Kalau niatnya untuk Allah, maka dapat pahala. Jika niatnya untuk pujian manusia, untuk sanjungan, maka dia mungkin mendapatkan itu, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari bagian pahala yang Allah janjikan. Contohnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini pula, lanjutan hadisnya, ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah ini ibadah, hijrah ibadah yang agung, ya. Mudah-mudahan ada waktu untuk membahas tentang hijrah. Namun pada intinya hijrah adalah ibadah yang agung. Di antara definisinya adalah meninggalkan negara kafir menuju negara Islam. Ini ibadah yang agung. Tapi barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, baru dapat pahala. Baru dapat pahala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala janjikan. Ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Akan tapi kalau hijrahnya padahal dia ibadah untuk dunia yang ingin dia dapatkan, awim ra'ati yang kihuha, atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka mungkin dia akan mendapatkan hal tersebut. Akan tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwatal iman. Jadi, sekali lagi kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah amal syar'i. Bahwa amal syar'i, ibadah yang dinilai ibadah, ini baru bisa diterima oleh Allah Ta'ala jika diniatkan dengan ikhlas. Dan inilah kaitan hadis yang pertama ini dengan bab ikhlas. Bahwa hadis ini menunjukkan akan perintah untuk menghadirkan niat yang ikhlas dalam setiap ibadah. Yang mana niat ini merupakan syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba. Sesuai dengan tema kita, bagaimana agar amal hamba diterima? Maka salah satu syarat yang harus senantiasa dijaga dan dipenuhi adalah keikhlasan. Ikhlaskanlah hati dan niat kita hanya mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Baik ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa niat memiliki dua fungsi. Ya, niat memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contoh, seorang duduk di masjid, niatnya istirahat, maka ini kebiasaan. Tapi berbeda dengan orang yang niatnya untuk i'tikaf. Apa yang membedakan itu semua? Padahal mungkin sama-sama duduk. Ya. Bedanya adalah pada niatnya. Yang satu diniatkan untuk sekedar istirahat, yang satu diniatkan untuk i'tikaf. Dan itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, untuk membedakan antara satu ibadah dengan yang lainnya yang memiliki kesamaan jenis. Contoh, sholat maghrib, sholat zuhur dan asar. Sama-sama 4 rakaat. Gerak-geriknya pun sama. Ya, tapi yang membedakan apa? Niatnya. Contoh, seseorang yang menjamak takdim atau takhir, sama, serupa. Tapi apa yang membedakan? Niatnya. Sekarang saya sholat zuhur, sekarang saya sholat asar. Nah, inilah fungsi niat. Yang pertama apa tadi? Membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Yang kedua, membedakan antara satu ibadah dengan yang lainnya yang memiliki kesamaan jenis. Faedah yang kedua, bahwa niat memiliki pengaruh terhadap hal-hal yang mubah, yang merupakan kebiasaan atau adat seorang hamba. Pengaruhnya apa? Yang mana hal ini jika seandainya diniatkan untuk Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala. Subhanallah. Kebiasaan hari-hari yang sama sekali tidak dituntut untuk dikerjakan, yang pada dasarnya tidak ada pahala yang dijanjikan, akan tapi tatkala kita lakukan mengharapkan pahala Allah untuk Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan ganjaran pahala. Subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW sabda, "Walasta tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta biha hatta al-luqmah taj'aluha fi fimra'atik." Tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali engkau akan diberi pahala dengannya sampai satu suapan yang engkau berikan untuk istrimu. Suapan nasi, padahal ini adalah kebiasaan suami istri, yang
tanpa dia niatkan untuk Allah pun mungkin dia akan melakukannya. Tapi bedanya, seseorang yang melakukan itu karena kebiasaan dengan seseorang yang mengerjakannya karena ingin mengharapkan pahala dari Allah, ya, tatkala dia memberikan nafkah kepada istrinya, maka akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu para ulama membuat kaidah yang berbunyi al-adah tanqalibu ibadat bin niyat as-salihah. Kebiasaan itu dapat berubah menjadi ibadah dengan niat yang saleh. Begitu pula Imam An-Nawawi menyebutkan annal mubah idza qasada bihi wajh Allah taala sarata wa yuthab alaih. Sesungguhnya perbuatan mubah jika dimaksudkan dengannya untuk mengharap wajah Allah taala, maka dia akan berubah menjadi suatu ketaatan dan akan mendapatkan balasan atau ganjaran. Ini ikhwatal iman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu salah seorang ulama menasihatkan al-kayyis ja'ala adatihi ibadah wal ghafil ja'ala ibadatihi adah. Orang yang pandai itu adalah orang yang menjadikan amalan mubahnya dinilai sebagai ibadah. Tapi kalau orang yang lalai itu dia hanya menjadikan amal ibadahnya sebagai adah, ya, hanya sekedar kebiasaan atau rutinitas yang ia lakukan. Ini tidak benar, ini tidak tepat. Yang tepat adalah tentunya ibadah dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, bahkan ada kebiasaan sehari-harinya dia niatkan untuk Allah sehingga bernilai ibadah. Tapi ikhwatal iman, ya dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Ya. Bagaimana pengaruh niat terhadap adah atau kebiasaan hamba yang bisa membuahkan pahala. Ada beberapa syarat. Yang pertama, tidak boleh menjadikan perkara mubah ini menjadi ibadah secara zatnya. Ya. Tidak bisa kita katakan kan dinilai ibadah kalau dilihat Allah. Iya, tapi tidak boleh dijadikan secara zatnya ini ibadah. Dia memang tetap dikatakan perkara yang mubah, adah. Hanya saja dapat pahala jika diniatkan untuk Allah sebagai wasilah atau perantara. Tidak boleh dijadikan sebagai zat ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya perkara yang mubah ini hanya sebagai wasilah, seperti kita katakan, sarana untuk ibadah. Makan kita niatkan makan biar kenyang, biar punya tenaga, biar bisa ibadah. Maka dia dinilai sebagai amalan yang bisa membuahkan pahala. Tapi bukan ibadah secara zatnya, tapi dia sarana agar seorang hamba bisa semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya seorang muslim memandang yang mubah dengan keyakinan bahwa hal itu memang benar dimubahkan atau dihalalkan. Dalam arti perkara mubah ini memang mubah. Ya, memang secara hukum syar'i dibolehkan oleh syariat agama, bukan perkara yang dimakruhkan apalagi diharamkan. Ya. Kemudian hendaknya dia melakukan perkara yang mubah tidak sampai menyebabkan pelakunya celaka. Ada mungkin perkara mubah, tapi untuk sebagian orang tatkala dia lakukan bisa memberikan bahaya. Contoh kayak makan daging, ya kan? Untuk sebagian orang bisa saja untuk orang yang sehat. Tapi kalau orang-orang yang punya tekanan darah tinggi dan sebagainya mungkin bahaya. Maka hendaknya dia tidak lakukan. Nah, itu beberapa syarat yang harus diperhatikan. Ini faedah yang kedua ya ikhwatal iman, bahwa niat ini memiliki pengaruh terhadap amalan-amalan yang mubah jika diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa membuahkan pahala. Kemudian yang ketiga ya ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali. Perlu diperhatikan. Niat baik tidak bisa merubah sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Ya, niat baik tidak bisa merubah sesuatu yang Allah haramkan. Baik dalam perkara ibadah atau sesuatu yang dikatakan sebagai ibadah, ternyata dia diada-adakan. Atau perkara dunia yang tadinya haram, kemudian dihalalkan karena niat yang baik. Ini tidak benar. Memang ada yang mengatakan, yang penting kan tujuannya baik, Ustaz. Ini sering kali kita dengar. Maka ungkapan seperti ini hanya pada dasarnya sebagai tameng untuk menangkis segala macam kritikan yang diarahkan kepadanya ketika tidak lagi memiliki alasan atau dalil yang melandasi perbuatannya. Sehingga dia mengatakan, yang penting kan niatnya baik, nggak apa-apalah, yang penting kan niatnya baik, Allah Maha Tahu dan seterusnya. Ya, contoh seorang dalam mencari rezeki, tujuannya untuk menafkahi istri. Kan menafkahi istri kewajiban seorang suami, Ustaz. Bahkan ini baik, amal yang baik. Tapi itu tidak bisa menjadikan atau melegalkan seperti berdusta, mencuri, berbuat kezaliman, harta riba dan semisal. Tidak bisa sama sekali, ya. Tidak bisa sama sekali. Haram ya haram, walaupun niatnya baik. Begitu pula dengan
perkara ibadah. Ada seseorang yang melakukan ibadah yang ternyata tidak sama sekali ada perintahnya, tidak sama sekali ada dalil syar'inya. Tapi mereka katakan, kan niatnya baik, berarti boleh dong. Maka ini tidak benar. Nah, ini salah satu fitnah syubhat yang ada di sekitar kita saat ini, yang mana kita betul-betul harus memperhatikannya agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Memang ada kaidah yang berbunyi, ya, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Dalam arti gini, tatkala tujuannya baik, maka sarananya pun baik. Nah, ya, itu yang dimaksud. Tetapi ikhwatal iman, ada sebagian orang salah kaprah dalam memahami ini. Kenapa? Karena sarana itu dua macam. Ada sarana yang baik, ada sarana yang tidak baik. Sarana yang baik, maka sebagaimana kaidah yang disebutkan. Contoh, seorang hamba ingin sholat berjamaah. Untuk sholat berjamaah, dia harus menempuh jarak tertentu, melangkahkan kakinya. Maka melangkahkan kaki ini sarana untuk menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah atau melaksanakan kewajibannya, maka sama halnya dengan kewajiban yang sama. Ya. Kemudian yang kedua, sarana yang tidak baik. Maka walaupun niatnya baik, tapi sarannya tidak baik, maka tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Ini harus diperhatikan baik-baik, harus difahami baik-baik. Al-wasail laha ahkamul maqasid, yang dimaksud di sini adalah sarana-sarana yang baik memiliki hukum yang sama dengan tujuan yang baik, selama semuanya berdasarkan dalil syar'i, ya, dalil syar'i. Baik. Ada satu kasus yang mana perbuatannya diharamkan, tapi dalam satu kondisi tertentu diperbolehkan dengan adanya dalil. Nah, ini pengecualian. Kalau ada dalil syar'i yang memperbolehkan, maka ya kita mengikuti dalil. Sebagai contoh, berbohong. Berbohong hukumnya haram. Berbohong hukumnya haram. Tetapi ada kalanya berbohong dalam satu kondisi diperbolehkan. Contoh, untuk mendamaikan dua orang yang bermusuhan, untuk menyelamatkan jiwa yang tidak berdosa dari bahaya, bohong untuk menipu dalam peperangan dan semisalnya. Ya, berbohong kepada istri demi terjalinnya keharmonisan dan kasih sayang. Hal ini diperbolehkan dengan adanya dalil, bukan hawa nafsu, ya, bukan tujuan baik, tapi adanya dalil di sini. Dalillah yang menjadikan landasan, ya, bukan hanya sekedar tujuan yang baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzab alladzi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khairan." Bukan pembohong orang yang mendamaikan antara manusia, ia berkata baik dan menabur kebaikan. Sehingga salah seorang ulama mengatakan, walam asma yurakhas fi syai'in mimma yaqulu nas kadhibun illa fi thalathin al-harb wa islah bainan nas wa hadits ar-rajul imra'atahu wa hadits ma'a zawjaha. Saya tidak pernah mendengar ada keringanan dalam satu kebohongan yang dikatakan oleh manusia kecuali pada tiga perkara. Dalam perang, mendamaikan antara manusia, pembicaraan suami kepada istrinya, dan pembicaraan istri kepada suami dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kiranya yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, ya, hadis pertama. Namun yang perlu kita ingat adalah kaitan hadis dengan bab, ya. Kaitan hadis dengan bab bahwasanya hadis ini sebagai dalil akan perintah untuk senantiasa menghadirkan niat yang ikhlas dalam setiap ibadah. Bahwa ibadah tidak bisa diterima oleh Allah Ta'ala kecuali jika memenuhi salah satu syarat di antaranya ikhlas. Yang kedua nanti akan kita bahas mungkin dalam bab tertentu, yaitu mutaba'ah. Ya, dua syarat seorang hamba agar amalnya diterima. Yang pertama, dua syarat bagi seorang hamba agar amal diterima. Yang pertama, ikhlas, harus ikhlas. Yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.